Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan logaritma. Jadi, logaritma ini nanti yang akan kita gunakan tools untuk berlatih flowchart. Untuk mendownload logaritma, itu Anda bisa langsung pada logarithm.org/download. Ini untuk video penjelasannya itu ada di video lain. Nah, ini adalah tampilan utama ketika Anda mengakses link logarithm download. Interface logarithm ini adalah gambaran pertama ketika logarithm itu sudah di-download dan tampilan utamanya seperti ini. Ada main, ini terminal mulai, dan end, ini terminal selesai. Nah, menggunakan logarithm, yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan, bahwa ketika menggunakan logaritma, kita harus mengikuti aturan-aturan dalam logaritma. Nah, sebelum proses-proses atau operasi-operasi dalam flowchart dengan logaritma kita gunakan atau kita lanjutkan, kita harus menyiapkan variabel. Jadi variabel adalah tempat yang kita siapkan dalam memori komputer dengan nama tertentu yang bisa menampung data dengan tipe tertentu juga. Nah, apa sih tipe data dalam logaritma? Di sini ada 4 tipe data yang dikenal dalam logaritma. Yang pertama, integer. Dapat menyimpan bilangan bulat positif atau negatif, tetapi tidak dapat menyimpan nilai pecahan. Jadi contohnya 10, 30, 50 ini merupakan bilangan bulat yang bisa kita tampung dalam tipe integer. Jadi kalau kita mempunyai sebuah angka itu bulat, kita bisa menggunakan tipe integer dalam logaritma. Yang kedua, itu real. Dapat menyimpan bilangan bulat dan pecahan. Misalkan 25, 50,3, 100,1. Jadi kalau kita nanti akan menyimpan data yang nggak tentu, apakah bilangan bulat semua atau pecahan gabungannya, nah kita gunakan tipe real, pecahan. Yang ketiga itu string, dapat menyimpan data tekstual apapun, dapat berupa angka, huruf, atau gabungan angka dan huruf. Contoh, misalkan ini Jalan Solo nomor 124. Jadi string ini adalah sebuah tipe yang kita bisa gunakan untuk menampung data apa saja. Yang keempat, boolean. Boolean atau biasa juga dikatakan sebagai tipe logika. Jadi boolean ini dapat menyimpan true atau false, benar atau salah. Jadi sebuah logika yang hanya ada 2 kemungkinan, yaitu true atau false. Dan kita tampung salah satunya, bisa true atau bisa false. Nah, kemudian simbol-simbol dalam logaritma yang digunakan, ini tentunya ada perbedaan dengan yang flowchart yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa? Karena dalam flowchart itu aturan-aturan standar nasional atau standar internasional umum. Sedangkan dalam logaritma khusus. Artinya apa? Kita harus mempelajari khusus yang digunakan logaritma itu seperti apa, karakteristik dari simbol-simbolnya. Nah, yang pertama declare. Declare ini mendefinisikan variabel dan tipenya. Jadi di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa sebelum memulai logaritma kita harus mendefinisikan variabelnya, tempatnya,
mengalokasikan memorinya dan tipenya. Nah, ini dengan menggunakan simbol declare. Yang kedua, simbol input. Simbol input itu memasukkan data dari keyboard dan akan ditampung di sini, di dalam simbol ini dengan variabel yang disiapkan. Yang kedua, assign output. Output ini adalah digunakan untuk menampilkan data ke layar monitor. Tentunya ini datanya adalah berdasarkan variabel yang akan ditampilkan. Kemudian yang keempat, assign, melakukan proses perhitungan. Proses perhitungan ini nanti akan dilakukan proses-proses untuk kalkulasi, misalkan perkalian, penjumlahan, dan sebagainya. Nah, ini adalah simbol if atau simbol penyeleksian kondisi jika. Atau kalau dalam flowchart tadi adalah simbol keputusan, decision. Nah, simbol if ini ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan if benar atau if salah. If benar apa yang dilakukan, if salah apa yang dilakukan. Melakukan penyeleksian dengan hasil berupa nilai true atau false. Nah, kemudian simbol selanjutnya ini adalah perulangan dengan while. While true akan diulang terus sampai false selesai. Nanti penjelasannya ini ada di materi lain. Perulangan menggunakan perintah while. Simbol for. Jadi for ini juga untuk perulangan. For terus dikerjakan. Misalkan for 1 sampai 10 berarti akan diulang sebanyak 10 kali. Ini simbolnya seperti ini. Perulangan dengan menggunakan perintah do. Nah, ini adalah bentuknya. Do ketika masih true ini akan diulang terus. Nanti ini juga akan kita pelajari pada bagian lain. Nah, demikian tadi simbol-simbol atau pengenalan berkaitan dengan Flowgorithm. Untuk download dan contohnya itu Anda bisa lihat video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.